محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به والولي ومدنا بأسراره وعلى اله وبركاته امين امين ya rabbal alamin. Seperti biasa Pak, sebelum lanjut ya bareng-bareng kita baca 20 sifat wajib Allah dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wujud qidam baqa mukhallafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Allahu wujud qidam baqa mukhallafatul lil hawadisi qiyamuhu binaf. Sedikit keterangan ya tentang asma Rasulullah Toha. Tentang asma Rasulullah Toha. Rasul itu punya 202 nama lama. Kalau Allah punya 99 yang disebut Asmaul Husna. Rasulullah itu ada 202 julukan. Wah, tapi sampean nggak wajib tahu, nggak apa-apa. Ya, nggak wajib tahu, nggak apa-apa. Tapi kalau biasa sampean baca sholawat namanya Dalailul Khairat, terbiasa baca itu Asmaul Husna sama Asmaul Rasul. Ya, di antaranya ada Toha. Ya, Toha itu ismun min asma'i nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Toha itu salah satu nama dari nama Nabi Muhammad. Makanya ada sholawatan tuh. Salatullah salamullah terus ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya, salat Badar. Jadi Toha itu ya nama Rasul, Yasin juga nama Rasul. Ya, jadi Rasul itu punya 202 nama lain. Ya. Gila. Ada ulama yang berpendapat maknahu Toha itu maknanya badrun, bulan purnama. Li'anna ta' bitis'atin wal ha' bi khamsatin fal jumlatu arba'ata asyar fal badru huwa lailatu arba'ati asyara. Ada yang bilang Toha itu yang dimaksud maknanya adalah bulan purnama. Sebab apa? Kalau dalam jumlah ya, dalam kitab Jumal nilai huruf Pak, Tok itu nilainya 9, Hak itu nilainya 5. 9 sama 5 itu 14. Lah sedangkan bulan purnama itu apa? 14 malam 15. Ya. Nilainya gini, kalau dihitung pakai nilai abjadun.
abajadun hawazun hato. To itu 9. Kalau ha abajadun ha. Jadi 9 sama apa itu 5 14. Ada yang mengatakan gitu. Wakila maknahu, ada ulama yang berpendapat toha itu artinya syifa'un min kulli da'in. Toha itu artinya obat dari segala macam penyakit. Artinya toha itu. Ya. Ada yang mengatakan toha itu artinya syifa'un min kulli da'in, obat segala macam penyakit. Ya, Rasulullah toha. Al-Quran juga ada surat toha itu. Ya. Wa an Ja'far as-Sadiq wa qila maknahu tuba liman ihtada. Menurut Sayyid Ja'far as-Sadiq, arti dari toha itu tuba liman ihtada, beruntunglah orang-orang yang mendapat petunjuk. Gitu-gitu. Wakilah ada juga yang mengatakan makna toha itu mutma'u syafa'ati li ummah. Orang yang sangat mengharapkan syafaat untuk umat. Yo ini, yo nabi banget gitu loh. Ya, coba Pak bayangkan. Sampai bayangkan ketika nanti yaumul qiyamah, diterangkan dalam riwayat. Padahal Rasulullah itu orang pertama yang membuka pintu surga. Ya, Rasulullah itu orang yang pertama membuka pintu surga. Tapi Rasulullah tidak merasa tenang sebelum menyaksikan umatnya selamat. Lah kalau kita kan udah lolos duluan, ya udah Pak. Ya. Nabi enggak. Malah ummati, ya Allah umat saya ya Allah, ya Allah umat saya ya Allah, ya Allah umat saya ya Allah. Ya. Bahkan kalau sampai membaca tafsir Al-Quran yang di surat Ad-Duha itu, ketika wala saufa yu'tika rabbuka, Tuhanmu akan memberikan apapun sampai engkau puas, sampai engkau puas Muhammad. Apapun keinginanmu akan diberikan sampai engkau puas. Lah, Nabi itu minta hak syafaat Pak untuk kita. Itulah. Ketika oleh Allah ditanya, minta apa kamu? Minta aja kamu sampai kamu puas Muhammad. Minta apa? Nabi itu minta hak syafaat, bisa nyafaati kita umatnya, bisa nolong kita umatnya. Itu Nabi. Lah kalau kita kira-kira, wais, aman ya Allah 7 turunan, ya. Kalau kita gitu, mati masuk surga. Lo kira-kira gitu. Kalau sampai ditawarin oleh Allah, ya, ayo coba minta apa saja wis, bebas. Ayo. Loh, Nabi itu minta bisa nolongin kita, Pak. Itu Nabi. Ya. Terus para rasul 25 tadi itu apa ya? Kullu man al-madhkurina aujaballahu ala ummatihi ayyattabi'uhu fi amrihi wa nahyihi. 25 nabi dan rasul yang telah kita pelajarin kemarin-kemarin itu Allah mewajibkan kepada umatnya untuk mengikutinya. Perintahnya diikuti, larangannya dijauhi. Ini. Wa ala kulli mukallafin ayya'taqida wasfahu bin nubuwah war risalah. Sedangkan untuk kita yang bukan umatnya langsung dari 25, kita kan umatnya Nabi Muhammad. Kita wajib meyakini tentang kenabian dan kerasulannya. Tuh.
Ya, jadi kalau kita yang 24 Nabi Rasul itu kita wajib meyakini kenabian dan kerasulannya. Ya. Sedangkan terhadap Nabi sendiri ya kita wajib mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Tuh. Terus kita bahas Nabi Muhammad nih, kita umatnya Nabi Muhammad. Anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa khatimul anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, rasul terakhir, penutup para nabi, penutup para rasul. Fala nabiyya ba'dahu abadan. Maka tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad selamanya. Kalau nabi saja nggak ada, apalagi rasul. Sebab sama ingat-ingat, kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul pasti nabi. Nabi sudah tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Nih. Terus Rasulullah bawa syariat nih, bawa syariat. Wa syari'atuhu, dan syariatnya Nabi Muhammad baqiyatun ila qiyamis sa'ati, akan tetap ada langgeng sampai terjadinya kiamat. Jadi syariat Nabi Muhammad ini berlaku selamanya sampai akhir dunia ini, sampai kiamat. Enggak cuman itu, nasikhatun li syariati ghairihi. Syariat Nabi Muhammad juga menghapus syariat Nabi dan Rasul yang lain sebelumnya. Jadi setelah Rasulullah Muhammad diutus, maka syariat dulu yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada seluruh Rasul, otomatis nggak berlaku tuh syariat mereka. Yang berlaku syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? Sebab Rasulullah itu diutus oleh Allah tidak hanya untuk satu kalangan tertentu, tapi untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu. Kalau para rasul dulu itu enggak, Pak. Nabi Isa misalkan hanya diutus untuk Bani Israel. Bukan Bani Israel kok ikut. Ya. Itu gitu. Nabi Musa dulu juga untuk Bani Israel. Ya. Jadi dulu diutus oleh Allah itu untuk kaumnya masing-masing. Sedangkan Rasulullah untuk seluruh makhluk. Ya. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, itu Rasulullah. Maka syariat Rasulullah berlaku untuk semuanya dan otomatis menggantikan syariat sebelumnya. Itulah. Wala yansahuha syari'atu ghairihi. Sedangkan syariat yang lain tidak bisa menggantikan syariatnya Nabi. Andai ada yang masih berpegang kepada syariatnya Nabi Isa atau Nabi Musa saat ini, lantas mengajarkan itu, maka nggak bisa, nggak berlaku. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dawuhnya Nabi itu dawuh.
la tazalu hadil ummah qa'imatun ala amrillah. Umat ini, kata Nabi, umatnya Nabi itu akan selalu ada orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Umatnya Nabi ini dijamin oleh Nabi akan ada selalu orang-orang yang menjalankan perintah Allah, artinya berpegangan syariatnya Nabi Muhammad. Ai ad-dinul haq, maksudnya agama yang benar. Apa agama yang benar? Agama yang benar sejak Rasulullah Muhammad diutus, maka yo inna dina indallahil Islam. Itu loh. Ya. Maka akan terus ada orang-orang ya umatnya Nabi ini yang apa? Yang akan berpegang teguh kepada agama ini. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan mempengaruhi mereka, membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Misalkan ada aliran sesat, nggak mungkin berkembang, ya, nggak akan tergantikan agama Islam ila yaumil qiyamah. Gitu lah, ya. Hatta ya'tiya amrullah as-sa'ah, pokok sampai hari kiamat, Pak, tetap akan ada orang yang menjalankan agama Islam. Ya, bahkan dalam riwayat-riwayat yang lain nanti Islam itu akan jaya kembali nanti setelah fitanul kubro, setelah fitnah besar, ya, Nabi Isa turun, terus Al-Mahdi turun, ya, maka nanti di bawah kepemimpinan Al-Mahdi Islam kembali jaya. Itu baru nanti hancur lagi terus kiamat. Itu ya, tapi tenang, masih lama itu, masih aman, masih beres ya, gak usah buru-buru ya. Bahkan dalam riwayat hadis itu apa, kiamat tidak akan terjadi selama di bumi masih ada orang yang nyebut nama Allah. Nah sekarang tenang, Pak, pondok pesantren masih banyak, musola masjid masih rame, ya, rame speakernya, jamaahnya madiki, ya. Ya, masih banyak orang-orang yang apa, menjaga Al-Quran. Ya, sebab nanti diantara tanda kiamat Al-Quran nanti diangkat dari bumi. Orang-orang yang hafal Al-Quran udah gak ada, Pak, udah tamat semuanya, ya. Udah pada meninggal, generasi selanjutnya ogah ngapalin Al-Quran, ya, mushaf pajangan di rumah nggak pantas, nggak ada mushafnya, tapi kagak pernah dibaca, ya, sampai berdebu tuh mushaf, itu nanti. Ya, syariatnya Nabi itu. Terus wala yashkalu dzalika binuzuli sayyidina Isa alaihi salam fi akhir zaman. Bahkan syariatnya Nabi itu nanti tidak ada masalah, nanti tidak ada masalah ketika Nabi Isa alaihissalam turun. Nanti kan di akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan kembali oleh Allah, ya, Nabi Isa diturunkan kembali oleh Allah. Ngapain? Di sini diterangkan, li'annahu innama yanzilu hakiman bi syariati nabiyyina wa mutabbi'an lahu. Sebab nanti ketika Nabi Isa turun, nanti Nabi Isa itu sebagai hakim untuk orang-orang Nasrani pengikutnya, dan Nabi sebagai pengikut Nabi Muhammad. Makanya kata beberapa ulama, statusnya Nabi Isa nanti itu bukan lagi Nabi ketika turun, tapi aulia, karena pengikutnya Nabi Muhammad menjalankan syariatnya Nabi Muhammad selama apa itu turun lagi di bumi. Mereka memberi apa keputusan kepada pengikut-pengikutnya dulu, yaitu orang-orang Nasrani. Ya. Wala yunafi
dzalika an hina nuzulihi wa yaqumu bi raf'il jizyah an ahlil kitab wala yaqbilu minhum ilal islam awis saif. Ya, maka tidak dinafikan nanti turunnya Nabi Isa nanti itu sebagai hakim membuat keputusan, terus beliau menghapus jizyah dari ahli kitab. Nabi Isa menerima mereka itu hanya apa? Hanya ketika mereka masuk Islam. Kalau enggak ya diperangi. Ya di akhir zaman nanti gitu pengikutnya itu. Jadi mereka itu disuruh masuk Islam. Ya, gitu. Ya, nanti dengan syariat Nabi Muhammad ya. Terus di sini saya sampaikan apa mana deh ini keterangan ilmu fiqh ilmu bahasa nggak saya sampaikan ya. Nah, terus alaihimus salatu wassalamu wa alaihim madamatil ayyamu. Ya, salawat dan salam untuk mereka para nabi, para rasul 25 tadi itu, untuk keluarganya juga, madamatil ayyamu, selama dunia masih berlangsung. Ya. Di sini ada keterangan, Pak. Ya. Ada keterangan di sini. Mas'alatun. Qala Ismail Al-Hamidi. Ya. Syekh Ismail Al-Hamidi berkata, fa in kila ar-rahmalin nabi khosotan fa talibu hadasilul hasil. Ini sudah pasti apa belum, Pak? Nabi itu sudah pasti mendapatkan sholawat dari Allah apa belum? Nabi Muhammad sudah pasti mendapatkan sholawat dari Allah apa belum? Sudah. Nabi itu sudah mendapatkan sholawat dari Allah. Iya. Dan seterus selamanya ini. Buktinya apa? Dalilnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nih buktinya. Jadi kalau Allah itu senantiasa memberikan rahmat kepada Nabi, malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi. Ya, sehingga Nabi itu sudah dapat, Pak. Kalau sudah dapat, maka kita membaca sholawat itu untuk apa? Memohonkan sesuatu yang sudah didapat. Gitu loh. Lantas sholawat kita kayak apa? Gitu loh. Maka di sini fal jawab annal maqsuda bi sholatina alaihi. Ya. Yang dimaksud di dalam sholawat kita itu ya talabu sholatil lam takun. Kita ini memohon kepada Allah rahmat-rahmat yang belum ada. Gitu. Fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmatun. Sebab setiap saat rahmat Allah itu senantiasa ada. Terus ada. Dan tidak semua rahmat Allah itu
apa? Tidak semua rahmat Allah itu sudah diberikan. Makanya sholawat kita itu, ketika kita baca sholawat itu, kita memohon kepada Allah sholawat apa itu, rahmat-rahmat yang belum ada tadi itu, yang belum didapat, gitu loh, yang belum ada. Ya. Sampai apa? Hingga Nabi sampai ke, apa itu? Mencapai derajat yang sangat mulia yang tidak ada lagi derajat di atasnya. Ya, sholawat kita itu kepada Nabi itu ya, fahuwa yanfa'u bi sholatina alaihi ala sahih. Menurut pendapat yang paling utama, Nabi juga apa? Nabi itu juga mendapatkan manfaat dari sholawat kita. Ya. Tapi ada tapinya. Lakin la yanbaghi lil musalli ayyaqsuda dzalika. Tapi kita yang membaca sholawat itu nggak boleh, Pak, niatnya untuk doain Nabi. Tahu? Kita nggak boleh niatnya doain Nabi ketika baca sholawat itu. Ya, kita nggak boleh. Bal yaksudu at-tawassula ila rabbihi fi naili maqsudihi. Tetapi kita niat bertawassul kepada Nabi agar kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Bapak, jadi sholawat kita itu adalah tawassul, wasilah kita. Ya. Bukan untuk mendoakan Nabi, bukan. Tapi sebagai wasilah bagi kita. Sebab apa hakikatnya? Kalau dulu guru-guru kita itu ngajarin kayak gini, Pak. Nabi itu ibarat gelas itu udah penuh, Pak. Ibarat gelas sudah penuh. Ketika sampai berbaca sholawat, maka gelas ini apa? Karena penuh dituangin itu ya tumpah. Loh, kita ini ngadang tumpahannya ini, Pak. Kita ini ngadang tumpahannya. Ya. Makanya sholawat kita, ya, sholawat kita kepada Nabi itu selain fadilahnya sebagai tawassul, juga sebagai apa? Istighfar kita, Pak. Ya, doa kita bertawassul gitu. Maka ketika sampean baca sholawat itu, ya diampuni dosanya. Enggak melulu ketika sampean harus baca istighfar, enggak. Kalimat-kalimat thayyibah, ya, zikir wirid yang macam-macam itu, istighfar, tasbih, sholawat, hauqalah, tahlil, ya, dan macam-macam itu, semuanya itu juga fadilahnya apa? Yang menghapus dosa, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan sholawat itu kita mendekatkan diri kepada Allah lewat Rasulullah. Nah, karena ini juga perintah Allah, ya kan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini perintah Allah. Itu gitu. Wala yajuzu ad-du'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairil warid. Gak boleh mendoakan Nabi, ya, kecuali dengan sesuatu yang sudah diajarkan. Apa itu? Sholawat. Apapun sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, macam-macam. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allati tanhallu bil uqad. Kalau sampean baca nariyaan, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana bil jamil hajat. Terus kalau sampean baca salawat munjiat, ya, Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar, sampai akhir kalau sampean baca salawat nuril anwar, ya,
dan terus sholat macam-macam. Ya. Karahimahullah, misalkan sampai pernah kan Pak, ada nama ustadz terus rahimahullah, gitu ya. Boleh kalau ustadz, kalau nabi haram nggak boleh. Karena arti rahimahullah itu semoga Allah merahmati. Dan sedangkan nabi pasti dirahmati Allah. Wa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi tadi. Maka haram nggak boleh. Yang biasa yasin tahlil, kalau ditakdir Allah bisa apa? Ziarah ke Baitullah, ke Qubatul Hadra, ke Rasulullah. Kalau di makam Rasul, jangan doa Allah maghfir lahu warhamhu. Innalillahi, kecelakaan akidah. Kalau udah nyampe sana di makam Rasul, ya sudah perbanyak baca sholawat dan salam kepada Nabi. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Habiballah, dan seterusnya. Sholawat. Mentang-mentang zaman biasa tahlil berdoa Allah maghfir lahu warhamhu. Wah, innalillahi. Bang, kalau ke Nabi itu sholawat itu. Nggak boleh doa macam-macam. Ya, makanya ketika nama Nabi ya Sayyidina Muhammadin ya sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh rahimallah atau radhiyallahu an, nggak boleh. Ya. Bal al munasib wal laik ya fi haqqil anbiya ya ad-du'a bis salati wassalam. Jadi yang paling layak untuk para nabi, para rasul, khususnya Rasulullah Muhammad SAW itu ya sholawat dan salam. Itu. Wa fi haqqis sahaba wat tabi'in wal auliya wal masyayikh. Sedangkan jika kita nyebut para sahabat, para tabi'in, aulia-aulianya Allah, wali-walinya Allah, atau para masyayikh, orang-orang alim, ulama, guru-guru kita, bitarodi, boleh dengan radhiyallahu. Makanya biasanya Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu an. Ya. Misalkan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Gitu kan? Imam Malik radhiyallahu an. Ya, radhiyallahu. Apa artinya radhiyallahu? Semoga Allah meridhoi. Gitu. Semoga Allah meridhoi. Karena arhum itu artinya semoga dirahmati. Iya. Makanya kita biasanya kalau orang yang meninggal, orang biasa kita sebutnya almarhum atau almarhumah. Itu artinya itu semoga dirahmati Allah. Ya kalau orang kafir, siapa yang merahmati? Maka nggak boleh. Makanya biasanya ya kalau selain para nabi, para rasul, maka boleh pakai radhiyallahu tadi itu ya. Para sahabat, tabi'in, wali, masyayikh itu pakai radhiyallahu. Kalau selain mereka, ya kayak kita orang-orang biasa ini, maka boleh dengan doa macam-macam. Ya, para ustadz apa segala macam, ada yang disebut rahimallah, ada yang disebut apa? Hafidhullah. Ya kan gitu, macam-macam boleh. Ya, kalau udah meninggal almarhum, itu almarhumah. Itu. Ya sebenarnya meskipun yang hidup almarhum itu juga apa-apa loh, tapi kan ya wagu kalau di kita Pak. Karena artinya kan sebenarnya kan gitu sih. Yang dirahmati Allah. Tapi kalau sampai hidup disebut almarhum gitu, yakin protes sampai. Ya. Sebenarnya sih nggak ada masalah. Ya. Jadi nama orang belakangnya dapat itu nama dia
aslinya ahli rahman. Misalnya Hafizullah itu kan ya, semoga Allah menjaganya. Boleh. istilahnya bukan hafiz hafal Quran mungkin gitu. Oh bukan, kalau itu al-hafid itu jurus gitu dong, berhenti di situ. Al-hafid ya. Sebenarnya al-hafid saja bukan orang-orang penghafal Al-Quran. Kenapa mengistilahkan hafizullah itu? Kenapa? Itu doa, semoga Allah menjaganya. Kan kalau di KTP nggak ada kan? Iya, kayak gitu. Itu sekedar doa saja. Itu doa dari apa? Biasanya mungkin dari santrinya, dari muridnya untuk mendoakan gurunya. Itu gitu. Ya. Sebenarnya kalau al-hafid itu untuk penghafal hadis. Sebenarnya. Kalau Al-Qur'an itu al-hamil. Makanya sebenarnya hamilul Qur'an. Ya. Al-hamil biasanya gitu. Hamilul Qur'an itu. Kalau al-hafid itu hafidul hadis, itu al-hafid. Cuman di kita itu al-hafid itu ya udah, para penghafal Al-Qur'an itu sebenarnya al-hafid gitu ya. Itu apa? Itu panggilan kehormatan sebenarnya untuk membedakan. Kalau oh ini loh hafal Al-Qur'an, oh ini loh hafal hadis. Gitu loh. Kenapa? Karena sunnah. Ya, tapi kalau untuk orang umum kayak kita ini ya didoain macam-macam boleh, Pak. Ya. Bahkan apa? Kita itu kan ada doa ingkana musian gitu kan. Ya Allah, jika dia itu ternyata orang yang buruk gitu kan. Fatajawaz itu ampuni ya Allah. Loh, pantas didoain kayak gitu. Ya. Kita itu kan gitu. Kan macam-macam nanti doa-doa itu. Nah, itu. Ya. Jadi sholawat kita kepada Nabi itu hakikatnya adalah tawassul kita. Ya, tawassul kita agar apa? Agar Allah juga turut merahmati kita. Kita mohon ampun kepada Allah. Ya, itu. Makanya biasanya kalau nyebut Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Itu loh. Itu Pak. Untuk apa itu seputar para nabi. Ya, saya cukupkan di situ. Kenapa? Karena selanjutnya kita akan bahas tentang malaikat. Ya, kita akan bahas tentang malaikat insya Allah selanjutnya. Ya, wal malakul ladzi bila abin wa umla akla la syurba wa la nauma lahum. Itu nanti gitu. Malaikat itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak makan, tidak minum, bahkan tidak tidur. Nah, itu malaikat nanti. Ya. Nah, nanti rincian selanjutnya baru insya Allah selanjutnya. Sama kayak gimana sih sebenarnya malaikat itu, gitu kan? Kita bisa nggak sih melihat malaikat? Ya. Masing-masing kita nanti itu pasti melihat malaikat, Pak. Kapan? Iya, pas Israel datang itu ngelihat. Itu, ya. Pas Israel datang nanti bisa ngelihat, ya. Makanya apa? Sampai biar gak bisa cerita nanti. Ya, kalau sampai ngeliat sekarang kan cerita, wih aku tadi ketemu malaikat, ternyata gini loh, gitu ya. Jadi kita tahu malaikat itu berdasarkan riwayat yang diterangkan oleh Rasulullah. Itu dong. Kok sampai ngeliat malaikat, hati-hati. Ya, itu berarti Israel ya, mau dipanggil apa ya nanti. Tuyul. Ya. Ya. Ya, karena dalam riwayat nanti itu masing-masing kita, Pak, ketika kita udah apa itu nazak ya sakaratul maut itu, kita itu nanti akan diperlihatkan di mana tempat kita setelah mati. Ya, dalam riwayat itu malaikat Jibril itu turun, itu memperlihatkan sayapnya, dibuka sayapnya, itu ada live, Pak, bukan live bola ya, tapi live surga atau live neraka. Dalam riwayat gitu, orang-orang soleh yang memang dirahmati oleh Allah
Ya, yang tempatnya di surga itu oleh malaikat Jibril dibukain sayapnya yang kanan, blok, left langsung keadaan surga. Makanya ketika nazak rohnya dicabut, dia nggak ngerasa kesakitan sama sekali. Kenapa? Karena tahu tempatnya di situ. Les saja Pak Anton. Ya. Sebaliknya orang-orang yang derhaka kepada Allah, tempatnya di neraka. Itu yang dibukain sayap kiri. Itu left neraka. Ketakutan. Rohnya ketakutan mencekram jasadnya rat-rat. Makanya Israel nyabutnya ya rada kencang. Itu gitu. Ya. Nah, nanti tenang aja. Ya, gitu. Ya, nanti ada bagian masing-masing nanti. Gitu. Ya. Cuman masalahnya saya udah nggak bisa cerita lagi kalau udah ngeliat mereka itu. Ya. Yang penting semoga Allah ridho dengan kita ya. Amal-amal kita diterima oleh Allah. Terus jangan bosan-bosan untuk berbuat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, apapun bentuk kebaikan itu. Sebab kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang mendatangkan rahmat Allah. Banyak riwayat. Ya, zaman kalau ingat ada perempuan yang diterangkan oleh Rasul dalam hadis itu, ya, al-baghah itu perempuan nggak baik, ya, perempuan nggak baik. Ngelihat anjing kehausan malah diambilin air. Sebab itu Allah merahmati dia, memberi hidayah. Itu ya, karena kita tidak pernah tahu kebaikan yang mana yang mendatangkan rahmat Allah. Ya, ayo terus kita berbuat baik. Karena kita nggak pernah tahu kapan Allah akan memanggil kita. Ya. Yuk kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amah wa yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal wa'ajil ma qara'na min suratil Fatihah wa min surati Yasin wa min suratil Ikhlas wa min surati Mu'addatin wa min ayatil Qur'anil Karim wa min ghairi dzalika wa mahallalna wa masabbahna wa mastaghfarna wa sallina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah la hadir habibina syafi'ina wa qurrata a'yun sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam li jami'i abihi wa akhwani bil anbiya wa rusul wa syahid wa salihin wa la arif wa la amri wa barakatan muqarrabin ila bin sayyidina Adam wa sayyidina Muhammad wa nazzala bin amrin wa khadir alaihi salam wa khadir sayyidina sayyidina Abu Bakar Muhammad Rasulullah wa alihi wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in sunnah bila jami'a baina ummatin wa jannah wa jaddidatin wa jamatil aqilan wa alaihim wa jami'a lil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyarati lil maghrib barri wa bahri wa jawiha Allahumma jal qira'atan hijaban lahu minan nar wa dafan lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa itqan lahu minan nar Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min khafri niran Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata ma'wahum bi awzihi wa ya rabbal alamin Allahumma anzil rahmatan wa firdan wa barakatan alaina wa lajib ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minat min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rabbana wa ilahina wa sayyidina anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ini banget ya, AC-nya dingin banget lihat tuh. Iya. Semakin. Hanya sedikit. Oke, oh lanjut. Menjadi syariat. Dengan adanya Nabi Muhammad, kita tidak bisa lagi mengikuti syariat.
Nabi termasuk Indonesia. Ya. Tapi masih ada cara minggu 9 orang. Tentunya puasa Daud. Syariat Daud. Banyak yang ikuti sekarang. Satu hari puasa, satu hari buka. Masuk perubahan ini kan syariat Ibrahim. Ya. Terus, oh gitu pertanyaannya. Nah, sip. Jadi gini, ya, itu dulu yang Allah syariatkan kepada, misalkan Daud, ya puasa Daud, berarti kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Itulah, ya. Lantas, yang dimaksud syariat ini apa? Syariat ini yang dimaksud itu adalah hukum secara umum. Hukum secara umum, syariat-syariat secara umum, kayak gitu, ya. Jadi syariatnya Nabi Muhammad itu bukan berarti langsung menghapus total, enggak, ya. Menyempurnakan. Ada syariat-syariat terdahulu itu, ya. Contoh misalkan dalam bab najis, syariat-syariat terdahulu itu jika baju kita kena najis, Pak, itu dibuang, dipotong, dibuang, nggak bisa dicuci. Itu syariatnya. Itu loh. Anggota tubuh sampean kena najis, jadi ada beberapa najis yang atau kena tubuh, potong, nggak bisa dicuci. Di syariatnya Nabi tetap najis, tapi nggak usah dipotong. Ini caranya. Makanya dalam fikih ada mughalladzah, ya, salah apa, dibilas 7 kali, salah satunya dengan tanah, kayak gitu itu. Nah, jadi itu. Nah, maka apa, kayak misalkan puasa Daud itu, ada sahabat itu yang hobi banget puasa, kayak gitu. Dia itu siang hari puasa terus, kayak gitu. Lo ya lemes lesu tayo, gitu kan. Makanya tuh oleh Nabi, lo kalau kamu hobi puasa, wis puasa aja kayak puasanya Daud, sehari puasa sehari enggak, kayak gitu ya. Maka syariat-syariat terdahulu kayak gitu itu boleh kita jalankan, statusnya itu apa, fadhailiyah gitu Pak, utama, sunnah, itu gitu. Jadi yang dimaksud syariat terdahulu itu enggak berlaku itu gini. Nabi Isa itu syariatnya itu kalau zakat itu Pak 2,5%, 10%, gitu loh, 10%. Itu berlaku kan di saudara-saudara kita yang sekarang itu masih 1/10 itu, ya 10%. Makanya itu syariatnya Nabi Isa dulu, kayak gitu. Ketika di Rasulullah tetap ada, tapi 2,5. Kayak gitu itu. Iya, jadi ada beberapa gitu. Jadi nggak boleh, wah pakai yang ini, itu maksudnya. Jadi syariat terdahulu itu nggak berlaku, yang berlaku ketentuan Nabi Muhammad. Ya, sama halnya kayak antara Taurat sama Injil. Taurat disebut perjanjian lama, Injil disebut perjanjian baru, kayak gitu tuh Pak. Dalam tanda kutip itu ada apa itu, perubahan hukum dari Allah. Itu gitu. Taurat disebut perjanjian lama, Injil disebut perjanjian baru. Tapi begitu Al-Quran turun, maka syariatnya Rasulullah berdasarkan Al-Quran yang berlaku. Itu gitu. Ya. Tadi per 10 sama per 2, sekarang 2,5%. Persyaratan yang per 10 sama persyaratan 2,5% sama. Sama. Tinggal potongannya aja. Kayak gitu. Ya dulu kayak gitu. Jadi umat Islam lebih banyak. Kalau per 10 kan sedikit orangnya.